Mari sekarang kita melihat apa perbedaan antara monopolistik dengan kompetisi sempurna. Terdapat dua perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar kompetisi sempurna, yakni excess capacity, kelebihan kapasitas, dan markup. Dan markup ya. Kita pertama-tama bahas dulu mengenai excess capacity. Nah, seperti yang kita telah lihat, si keluar masuknya perusahaan di pasar kompetitif monopolistik itu akan mendorong titik persinggungan antara permintaan dan ATC, kurva permintaan dan kurva ATC-nya. Panel A di sini itu menunjukkan bahwa jumlah output pada titik ini itu lebih kecil dibandingkan dengan kuantitas yang meminimalkan ATC. Ini kan kuantitas yang meminimalkan ATC kan di sini. Tapi jumlah yang dihasilkan itu cuma segini pada perpotongan MR dan MC. Dengan demikian, pada kompetisi monopolistik, maka perusahaan akan memproduksi pada bagian yang menurun dari si ATC-nya mereka, bukan di titik terendahnya. Inilah yang membuat si pasar kompetitif monopolistik itu sangat berbeda dengan pasar kompetisi sempurna, seperti yang dapat kita lihat di panel B ini. Tadi Ibu lupa untuk membesarkannya ya. Kita lihat di sini. Kalau di sini keluar masuk yang bebas di pasar kompetitif market akan mendorong si perusahaan untuk memproduksi pada titik minimum dari ATC-nya. Nah, kuantitas yang meminimalkan ATC ini disebut sebagai skala efisien dari perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan kompetitif yang sempurna akan memproduksi pada skala efisien. Sementara perusahaan pada pasar kompetitif monopolistik akan menghasilkan excess capacity, selisih antara skala efisien dengan jumlah yang memang benar-benar mereka produksi. Oke. Dengan kata lain, pada perusahaan kompetitif monopolistik tidak sama dengan pasar kompetitif sempurna, dapat saja meningkatkan kuantitas yang mereka produksi dan menurunkan ATC mereka. Si perusahaan melewatkan kesempatan ini karena untuk melakukannya dia harus menurunkan harganya ke sini. Oke? Jadi jauh lebih menguntungkan bagi mereka untuk tetap menghasilkan kuantitas sejumlah ini dibandingkan pada skala efisien, agar keuntungan mereka tetap lebih tinggi. Nah, perbedaan keduanya adalah markup. Markup di atas dari biaya marginal. Nah, jadi perbedaan kedua antara pasar kompetisi sempurna dan pasar kompetitif monopolistik itu adalah hubungan antara harga dan biaya marginalnya. Untuk perusahaan yang kompetitif seperti yang ditunjukkan di panel B ini, lagi-lagi P itu sama dengan MR-nya. Oke, sama dengan MR-nya. Untuk pasar kompetitif monopolistik, maka P-nya itu ada di atas dari MC-nya. Oke. Ya. Itulah yang kita sebut bahwa pasar selalu memiliki kekuatan perusahaan di pasar kompetitif monopolistik itu memiliki kekuatan pasar. Nah, bagaimana sih si markup di atas dari marginal cost ini konsisten dengan profit jangka panjangnya? Profit jangka panjangnya itu 0. Nah, pada kondisi profit sama dengan 0 itu hanya memastikan bahwa harga itu sama dengan ATC. Oke, dia tidak mensyaratkan harga itu sama dengan MC. Dia cuma mensyaratkan harga itu sama dengan ATC. Oke. Nah, seperti yang kita lihat tadi, dalam jangka panjang si harganya dia tuh memang sama dengan ATC-nya. Walaupun tidak sama dengan MC-nya. Oke. Jadi dia beroperasi pada bagian yang menurun dari ATC ini.
Dan dengan demikian MC-nya itu pasti ada di bawah ATC. Dengan demikian untuk harga sama dengan ATC, untuk harga sama dengan ATC, maka harga pasti lebih dari MC. Nah, dalam hubungan antara harga dan biaya marginal ini, kita lihat bahwa kunci utama perilaku antara kompetitor di pasar kompetitif sempurna dengan kompetitor monopolistik. Bayangkan jika Anda harus bertanya kepada perusahaan pertanyaan berikut. Apakah Anda mau melihat tambahan customer yang mau membeli barang Anda dengan harga Anda yang sekarang, harga Anda yang berlaku sekarang? Perusahaan yang ada di pasar kompetitif sempurna akan menjawab dia tidak peduli. Karena harganya itu persis sama dengan MC-nya. Tambahan profit dari satu lagi unit produk yang mereka jual itu sama dengan nol. Sebaliknya, perusahaan yang terdapat di pasar kompetitif monopolistik itu akan selalu mau untuk mendapatkan customer yang baru karena harganya dia itu di atas ATC-nya, di atas MC-nya. Maka satu lagi tambahan unit yang terjual itu berarti tambahan profit. Oke. Nah, bagian terakhir dari topik ini adalah apakah hubungan antara kompetisi monopolistik dan kesejahteraan masyarakat. Apakah hasil dari di pasar kompetitif monopolistik itu diinginkan dari sudut pandang masyarakat? Dapatkah pengambil kebijakan memperbaiki hasil dari pasar ini? Nah, di pertemuan sebelumnya, kita telah mengevaluasi pasar dari sudut pandang efisiensi. Oke, kita melihat dari sudut pandang efisiensi, perspektif efisiensi. Dengan menanyakan apakah masyarakat memperoleh yang terbaik dari sumber daya yang terbatas ini. Oke. Kita mengetahui bahwa pasar kompetitif itu akan menghasilkan outcome yang efisien, luaran yang efisien, kecuali jika terdapat eksternalitas. Sementara kalau pasar monopoli itu akan menghasilkan deadweight losses. Oke. Pasar kompetitif monopolistik itu lebih kompleks dibanding kedua kasus ini, pasar kompetitif dan monopoli. Jadi, mengevaluasi kesejahteraan dalam pasar ini akan lebih punya nuansa. Nah, salah satu sumber ketidakefisienan di pasar kompetitif monopolistik itu adalah adanya markup harga di atas marginal cost. Oke. Karena markup ini, beberapa konsumen yang rela membayar harga itu lebih dari marginal cost, tapi masih lebih rendah dibanding harganya. Jadi mereka mau membayar sebanyak P. Oke, misalkan ini adalah P dari kompetitif monopolistik. Ini adalah P dari konsumer yang mereka harus bayar. Ini adalah MC-nya. Mereka tuh masih mau rela membayar lebih dari MC, tapi ternyata harga ini masih di bawah dari P yang ditetapkan oleh kompetitif monopolistik. Mereka tidak akan dapat menikmati barang itu. Mereka tidak dapat membeli barang itu karena harga yang mereka rela bayarkan itu masih di bawah dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan kompetitif monopolistik. Artinya apa? Ada konsumen yang tidak dapat mendapatkan manfaat dari barang itu. Itulah yang disebut, maka itulah adalah salah satu sumber dari deadweight losses dari penetapan harga monopoli yang dipraktekkan juga di pasar kompetitif monopolistik. Oke. Nah, luaran ini atau outcome ini tentu saja tidak diinginkan jika dibandingkan dengan kuantitas efisien yang akan terjadi ketika harga itu sama dengan MC. Tapi pengambil kebijakan, pemerintah tidak punya cara yang mudah untuk memperbaiki masalah ini. Kalau mereka misalnya mau memaksakan penetapan harga sesuai dengan marginal cost-nya, dia akan butuh untuk mengatur semua perusahaan yang memproduksi barang-barang yang sama tapi cukup memiliki perbedaan ini. Nah, karena barang-barang tersebut sangat umum dalam ekonomi, maka akan terdapat banyak sekali beban administratif untuk mengatur perusahaan sebanyak itu.
Oke. Kecuali kalau misalnya monopoli kan dia cuma tinggal mengatur satu, tapi ini kan hampir sama dengan jumlah kompetitif pasar kompetitif. Jadi jumlahnya sangat banyak. Sumber ini jadi gitu ya. Jadi markup itu salah satu sumber inefisiensi. Sumber inefisiensi atau ketidakefisienan yang kedua di pasar kompetisi monopolistik adalah jumlah perusahaan yang terdapat dalam pasar ini mungkin saja tidak ideal. Artinya, mungkin saja terdapat terlalu banyak atau terlalu sedikit perusahaan yang ada dalam pasar ini. Nah, salah satu cara untuk berpikir mengenai masalah ini, kita berpikir mengenai eksternalitas yang terkait dengan masuknya perusahaan baru dalam pasar. Kapanpun ada perusahaan baru yang mempertimbangkan memasuki pasar dengan produk yang baru, dia akan hanya mempertimbangkan profit yang akan dia buat. Tapi, masuknya perusahaan baru ini akan memberikan dua dampak yang eksternal dari perusahaan tersebut. Yang tidak berdampak kepada perusahaan itu, tapi dia akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan lain. Apa saja eksternalitasnya? Pertama, eksternalitas terkait dengan keberagaman produk. Jadi dengan masuknya perusahaan baru ini, maka konsumen akan mendapatkan surplus konsumen. Jadi konsumen surplus itu akan meningkat. Oke, konsumen memiliki lebih banyak pilihan. Eksternalitas yang kedua itu terkait dengan persaingan bisnis. Karena masuknya perusahaan baru ini, dia akan membuat perusahaan lain akan kehilangan customer. Dan profit yang perusahaan yang lain ini, perusahaan yang sudah lebih lama berada dalam pasar itu, akan lebih turun. Akan menurun, akan mengecil. Dengan demikian, masuknya perusahaan baru ini akan memberikan eksternalitas positif untuk perusahaan yang ada. Jadi terhadap konsumen dia memberikan eksternalitas positif, untuk perusahaan yang lain dalam pasar dia memberikan eksternalitas negatif. Dengan demikian dia memberikan eksternalitas positif dan negatif. Nah, bergantung kepada eksternalitas mana yang lebih besar, maka pasar kompetitif monopolistik itu mungkin saja memiliki produk yang terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, kedua jenis eksternalitas ini sangat terkait dengan kondisi kompetisi monopolistik. Okay. Eksternalitas terkait dengan variasi produk itu hadir karena perusahaan baru akan menawarkan produk yang berbeda dari perusahaan yang sudah ada. Eksternalitas persaingan itu muncul karena perusahaan akan menetapkan harga di atas marginal cost dan selalu mau untuk menjual tambahan unit produk. Nah, sebaliknya karena perusahaan yang kompetitif sempurna, sebaliknya kalau kita lihat kondisinya di pasar kompetitif sempurna, semua perusahaan itu kan menjual barang yang sama dan menetapkan harga yang sama dengan MC-nya. Maka kedua eksternalitas ini tidak dapat ditemukan atau tidak terdapat di pasar kompetitif sempurna. Okay. Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa pasar kompetitif monopolistik tidak memiliki semua properti kesejahteraan yang diinginkan dari pasar kompetitif sempurna. Oke. Nah, apa jadi kesimpulan yang dapat kita lihat? Nah, ini dia. Kalian dapat melihat ini untuk melihat bagaimana pemahaman kalian. Ini adalah kesimpulan kita. 3 atribut dari pasar kompetitif monopolistik yaitu terdapat banyak perusahaan, dia memiliki beragam produk walaupun fungsinya mungkin sama, dan bebas keluar masuk. Kemudian dalam keseimbangan jangka panjang, pasar kompetitif monopolistik berbeda dengan pasar kompetitif sempurna dalam hal setiap perusahaan di pasar ini memiliki kelebihan kapasitas atau excess capacity. Okay? Dia akan memproduksi di bawah dari efficient scale. Dan kemudian setiap perusahaan menetapkan harga di atas harga marginal. Jadi dia di atas MC ya, P-nya di atas MC-nya. Yang ketiga, kompetisi monopolistik tidak memiliki semua karakter yang diinginkan dari pasar kompetisi sempurna. Yakni, dalam pasar kompetisi monopolistik terdapat dead weight loss, sama seperti yang kita temukan di pasar monopoli. Sekian materi kita mengenai, jadi begitulah materi kita mengenai pasar kompetisi monopolistik. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian dan selamat belajar.